Are narcissists more successful professionally? Yes. They're much more successful. That's the problem. And not, I mean, again, and I'm not going to make this a blanket statement, but I'm going to tell you now that they are more ambitious. Success is life or death to them, right? Because it's validation, it's the blood that flows to their psyche. So the stakes are much higher for them. The rest of us, we want to succeed. But at the end of the day, we would say, I've got my family, I got my friends, I got enough money in the bank, I got some food in my belly, like I'm good. But for them, it is the air in their lungs. So Hai guys, welcome back to channel kami, Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Wah, nggak berasa udah seminggu lagi nih lewat. Iya, cepet Nih banget. sekarang udah di bulan April akhir lah, udah akhir bulan April. Bentar lagi udah bulan Mei. Nah, kali ini tuh kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya menarik sih, menarik. Iya. Jadi gua nonton satu video di TikTok, lalu gua kirim ke Hartono. Tapi sebenarnya topik ini udah sering dibahas juga. Iya, betul. Nah, jadi topiknya itu apakah orang narsis Iya. itu lebih sukses, lebih berhasil Benar. di karir, di kerjaan, ataupun mungkin di bisnis? Iya. Kalau teman-teman perhatiin, mungkin ada juga di teman-teman sendiri. Heeh. Ada nggak sih lingkungan kalian, teman kalian yang mungkin lebih berhasil lah, lebih sukses? Biasanya itu mereka tuh ada narsisnya. Iya. Ada kayak bahasanya apa tuh kayak kepedean lah, pede banget ini orang tuh, sumpah pede banget gitu. Betul. Atau enggak yakin banget sama diri dia, apa yang dia kerjain gitu tuh, yang biasanya itu ciri-ciri dari orang yang narsis. Tapi narsis ini bukan dalam sisi negatif ya. Ya pastinya kalau berlebihan akan jadi negatif. Tapi ini justru kalau dalam kerjaan, dalam karir, terutama dalam ya hidup kita yang sangat mengutamakan lu punya uang, lu sukses. Narsis ini ada cara pakainya lah ceritanya. Nah, menurut lu soal ini gimana? Nah, jadi begini, Mon. Oke. Sebenarnya narsis itu sering banget dianggap konotasi itu negatif. Oke. Padahal nggak selalu. Kalau lu menganggap diri lu bisa, lu menganggap diri lu capable, kan nggak salah. Yang salah itu adalah narsis manipulatif. Oke. Jadi, untuk mencapai apa yang dia inginkan, dia memanipulasi orang lain. Menghalalkan lah. Menghalalkan. Kalau narsis yang bermoral, ya kenapa enggak? Ini ambil contoh. Kalau seandainya kita itu mencari pasangan. Oke. Seandainya udah tahu pasangannya suka main judi. Oke. Kita ngerasa ya karena kita orangnya juga biasa aja, udah syukurlah ada yang mau. Akhirnya kita menerima pasangan yang suka pukul, main judi, apa segala macam, bener nggak? Tapi kalau kita menganggap, oh nggak pantas lah dia buat pacaran sama gua, kan nggak salah. Ya, Kita mau cari yang lebih bagus, lebih baik ya. lebih baik. Bukan berarti kita tipu dia, kan enggak. Gitu. Jadi narsis ini suka banget dikonotasikan sangat negatif. Oke. Gitu. Padahal justru kita itu perlu ada sedikit sisi narsisnya. Ya, tapi ini kita bicaranya dari video yang kita nonton itu. Sebenarnya kan dia juga bahasnya dalam pekerjaan, Betul. dalam bisnis. Nah, kenapa dalam bisnis orang yang lebih narsis itu tuh lebih berhasil? Jadi kita ambil contoh ya, Mon. Ya. Kalau seandainya kita gak percaya diri, Ya. orang kasih kita proyek nih, katakan kita punya, biasa kita terima proyek itu 50 juta. Terus orang kasih proyek 500 juta. Pasti kita tolak. Ya. Kita bilang, sorry bos, biasanya saya yang 50 juta. Kalau 500 juta enggak dulu deh. Tapi kalau orang yang narsis, orang yang pede, ya dia bilang, boleh bos, saya usahakan nih. Padahal mungkin dia belum pernah kerjain. Gitu. Betul. Tapi kan bisa aja dia melakukan lebih. Ya. Gitu. Contoh, yang dulunya dia 50 juta, dia jaganya kurang hati-hati, sekarang lebih hati-hati lagi. Gitu, lebih rapi lagi. Lebih ini lagi, gitu. Tapi banyak loh orang membatasi diri. Ambil contoh lah, pernah dengar suatu cerita ya. Salah satu tukang nasi goreng gitu ya. Jadi dia itu ditawarin untuk siapin, maksudnya kayak catering untuk 500 orang. Oke. Dia bilang, wah nggak sanggup bos. Biasa saya yang masak saya sendiri. Gini, ya nggak salah sih. Lu tahu lu yang lu bisa apa enggak. Tapi kalau lu sanggupin, ya lu usahakan, itu nanti omsetnya bisa berkali-kali lipat. Dari dia mulut ke mulut jadi gede. Semua kan berawal dari gitu. Kayak ambil contoh, orang jualan bakmi. Terus orang bilang,
buka cabang lah yuk di sini. Terus kita mikir gak sanggup lah, wah satu cabang aja wah udah kewalahan. Iya, iya. Kayak gitu aja bakminya, mau seramai apapun satu cabang aja. Tapi kalau dia mikir nih, oke, coba buka cabang, buka cabang. Memang buka cabang nggak akan sebagus satu cabang doang, tapi kan sambil belajar sambil jalan gitu. Itu loh kenapa orang narsis lebih bisa. Iya, iya. Wah pernah, salah satu dulu karyawan kita itu supir truk. Jadi ceritanya bibi saya itu mau naikin ini supir jadi sales. Oke. Yang which is penghasilannya dulu 3 jutaan. Kalau sales itu paling nggak bawa pulang 7-8 juta. Bagus dong. Kenapa bibi saya mau gitu? Kan bibi saya berpikir bahwa lebih bagus kita naikin orang yang udah setia sama kita daripada rekrut baru. Lah, ya udah pasti gitu. Kan biar ada jenjang karir juga. Terus ini wah sering pergi nih sama dia. Terus saya bilang, tunggu apa lagi? Hajarlah. Gak bisa bos, saya gak biasa ngomong sama orang. Gue bilang gak usah ngomong, datang duduk aja. Ntar dia ngajak gue ngomong, ngapain kesini? Bener gak? Maksudnya belum dicoba aja udah bilang gak bisa gitu loh. Ini kurang narsis gitu. Gitu. Jadi dia gak ngerasa dia itu pantas jadi sales. Wah coba yakinnya sebisa mungkin dia tetap enggak. Ya memang gak ada salahnya jadi supir tuh gak ada salahnya. Tetapi kan gak salah juga lu coba jadi sales. Kemungkinan terburuk apa? Jadi supir balik sama bos. Bos kan gagal gak mungkin pecat. By the way bibi saya itu memimpin perusahaan dengan hati yang lembut gitu. Gak pernah pecat karyawan. Kalau karyawan ini udah ya lu tahu sendiri bos. Gak bisa paling balik lagi jadi itu. Jadi yang seperti ini yang menghambat gitu. Nah Mon, tapi pernah gak lu ketemu orang yang narsisnya itu tapi manipulatif? Sebenarnya sebelum gua dengar cerita ini, mungkin gua gak terlalu tahu sih. Maksudnya narsis itu ada pentingnya juga, ada sisi positifnya juga. Mungkin dari dulu tuh ya, setahu pembelajaran itu selalu ya jangan terlalu sombong, ya kan. Kalau bisa lo profile aja. Maksudnya itu juga menurut saya satu sisi juga membuat kita mungkin belajarnya jadi kalau bisa ya jangan terlalu menonjol gitu. Iya. Padahal betul. asalnya kita bisa kelola kan, kita bisa pakai kan. Iya. Maksudnya jangan sampai lu tuh juga nggak terlalu berani tampil, nggak mau apa gitu. Kayaknya memarketingin diri sendiri ini dosa besar. Iya, kayak salah. Memarketingin diri ini salah gitu. Kayak seolah-olah ini aduh narsis banget. Gitu. Sebenarnya setelah gua ngerti teori ini, mungkin juga melihat gitu ya. Melihat orang kenapa, misal di dalam satu kantor, kenapa ini salesnya bagus banget, yang ini salesnya biasa aja. Mungkin dari situ juga kelihatan gitu loh, ini sales yang lebih penjualannya lebih bagus. Memang narsistiknya itu ada, tapi memang jeleknya itu, yang gue lihat ini juga ada yang manipulatif. Betul. Jadi karena narsisnya juga tinggi, manipulatif, akhirnya semua cara dihalalkan untuk capai apa yang dia mau. Nah itu yang sebenarnya yang menurut kita agak bahaya. Nah jadi sambil kita maksudnya mungkin juga marketingin diri, belajar lebih pede, tapi kita juga moralnya ini biasanya ya teruji sih. Biasanya yang moralnya agak kurang yang gue lihat itu tuh ya lebih bablas. Iya. Tapi memang secara duit, secara apa dia lebih ada. Betul. Tapi ya secara mungkin moral lah ya bahasanya ya. Nah itu agak kurang sih. Iya. Nah kalau di lu pernah ketemu gak gitu? Sering. Jadi sebenarnya gak pernah menyalahkan narsisme sendiri. Kepercayaan diri itu sebagai sumber masalah. Karena orang yang gak narsis bisa gak bermoral juga. Orang yang narsis bisa gak bermoral juga. Cuman damage yang dihasilkan kalau orang narsis gak bermoral lebih gede. Karena orang gak sadar. Gitu. Ambil contoh lah. Seandainya dia ngomong, oh ini pasti bagus, apa segala macam. Oh pernah ada satu suplemen kesehatan. Ini yang orang yang main MLM suplemen kesehatan biasanya kan sangat percaya diri. Iya, apalagi produknya. Betul. Jadi ada satu kenalan dia itu udah jatuh bangkrut karena salah satu keluarganya itu sakit. Terus habis itu datanglah si orang suplemen kesehatan ini nawarin, beli aja satu paket 50 juta gitu.
Pada hati, gila ini udah jatuh bangkrut, masih ditawarin 50 juta. Dia bilang, pasti ada gunanya. Pasti lebih baik. Pasti membaik. Pada hati, gila nih orang ngomong berani banget. Iya. Dibelilah 2 paket, 100 juta. Dari ngutang, apa macam beli nih 2 paket. Beli 2 paket minum, apa yang terjadi ya? Seperti yang terjadi pada umumnya di dunia nyata. Ya gak terjadi apa-apa. Kalau lebih baik sih di film-film doang banyak kan. Sama di testimoni dia orang. Kalau yang hasil kehidupan nyata ya jarang membaik. Namanya juga udah parah penyakitnya kan. Jadi minum gak membaik. Terus orangnya apa? Ngomongnya apa? Oh berarti gak cukup 2 paket. Coba lanjutin lagi 2 tahun. Sebulan 1 paket. Apa gak bangkrut lu? Ini sih Maksudnya ini narsis yang dark gitu loh. narsis kalau di sisi yang saya kena di masalah yang kayak gini kan kasihan banget orang yang jadi korbannya. Betul. Yang maksudnya udah berdarah-darah ditambah lagi kayak gini. Benar. Soalnya orang lagi sakit kan pasti dia pikirnya selama ada kesempatan, ada peluang dia coba gitu. Benar banget. Ditambah datang orang yang seperti ini ya dia coba, ternyata nggak ada hasil. Ya mungkin nggak tahu lah ya, ini kan juga masalah di edukasinya segala macam, jadi pemahamannya seperti itu. Tapi wah percaya Mon, wah melihat maksudnya dari cerita orang tua apa segala macam, orang yang maksudnya mencurangi orang lain, setengah menipu apa daerah abu-abu seperti ini, awalnya kelihatannya mereka sukses banget, tapi suatu hari mereka gagal, mereka susah untuk bangkit kembali. Jadi ada dampaknya gitu. Nah, pertanyaannya gini ya, menurut lo narsis ini tuh natural bawaan lahir? Orang ini memang pas dari kecil udah pede aja gitu, atau dia itu sesuatu yang bisa dilatih? Pastinya sesuatu yang bisa dilatih. Menurut gua. Jadi dulu itu bawaan lahir itu gue itu introvert. Gua gak percaya diri sama sekali. Gitu. Jadi seiring berjalan waktu gua belajar ikut seminar, ikut ini itu apa segala macam, sehingga ya sekarang jadi sedih. Orang nggak tahu, orang kirain gue extrovert. Padahal sebenarnya gue mah introvert. Gue gak terlalu suka ngobrol sama orang sebenarnya. Wah kalau seandainya naik taksi itu gue selalu duduk belakang diam doang. Wah memang introvert aja. Cuman ini ya gue belajar gitu. Seperti narsisme juga. Maksudnya lu untuk percaya diri itu bukan lu dilahirkan dengan percaya diri. Jadi banyak orang berpikir bahwa wah orangnya memang gak percaya diri, that's it, stop, udah gak akan berubah. Padahal salah besar. Awalnya lu pura-pura dulu lu percaya diri lu. Contoh, melakukan suatu lu bilang, oh harusnya gue bisa. Padahal dalam hati lu gak bisa. Bisa lah, ini pasti bisa lah. Kayak pura-pura dulu, lama-lama terbiasa, lama-lama lu percaya lu bisa. Gitu. Jadi itu sesuatu yang kita pupuk sih. Cuman masalahnya adalah banyakan tuh orang terpengaruh lingkungan keluarga. Orang terpengaruh sama value-value yang diajarkan oleh keluarga juga. Sehingga kayak contoh kayak lu jangan nggak bisa, lu bilang bisa ke orang. Nanti lu jadi merusak kepercayaan orang. Ajaran-ajaran seperti itu kan berpengaruh. Nggak ada salahnya. Nah, tapi lu bilang aja gini, kalau lu memang nggak mau bilang bisa kan lu bisa bilang, wah rasa lo bisa om, tapi lo nggak pernah coba. Kasih lo kesempatan, nanti gua akan kasih hasilnya. Kan orang dengerin juga seneng. Daripada dia ngomong gak bisa dia, oh ya udah selesai. Kalau gua malah ngerasa porsi besarnya itu bawaan. Jadi gini Mon, bawaan ajaran keluarga. Ya, maksudnya memang dari kecil atau dari apa udah terbiasa seperti itu maksud gua. Kalau lu tahu, wah sebelum ke Jakarta, wah itu sangat tidak percaya diri. Karena wah memang dalam keluarga gua itu selalu mengenangkan prinsip kehati-hatian. Jadi lu gak boleh sampai merusak kepercayaan orang. Jadi orang tua gua paling gak suka kalau gua itu ngomongnya itu gampang. Kayak contoh, orang ngomong bisa gak bisa? Wah, lu jangan sembarang ngomong lu. Lu udah pernah coba belum? Nah, gitu. Ini ditekan. Gitu. Gak salah orang tua gua. Karena orang tua gua memang sangat terkenal bisa memegang apa yang dia orang katakan. Jadi maksud orang tua lu sebenarnya baik. Dia pengen lu ngomong apa, tapi lu memang pastiin lu bisa. Gitu. Betul. Jangan cuma ngomong doang gitu. Betul banget. Oh sering banget ngomong ke nyokap gua. Dia bilang, nyokap gua itu kalau ngomong ke gua itu suka berulang-ulang. Jangan lupa. Gua selalu bilang, mama ingat, Sehui gak pernah lupa.
Gue suruh ngomong gitu. Jadi awalnya dia, lu lupa, lama-lama dia percaya loh. Sekarang dia apa-apa dia suruh gue ingat. Udah ditanamin. Iya, karena memang gue jarang lupa sebenarnya. Sebenarnya ya. Jadi kalau gue yang penting-penting gue gak pernah lupa. Kalau yang nggak penting-penting ya lupa. Gitu. Maksudnya gitu loh. Jadi ini hal yang lu harus perjuangkan. Memang 80% itu dari lingkungan. Maksudnya ini memang sesuatu yang bisa kita tumbuh kembangkan. Betul. Tapi mungkin Pengaruh lingkungan gede. pada orang yang mungkin dari lingkungan dan lain-lain dari kecil ya dia udah kebentuk aja. Betul. Akhirnya mungkin pas dia di dunia kerja dia lebih mudah. Terutama mungkin dia masuk jadi di lingkungan kerja sales lebih menonjol karena memang bawaannya narsistiknya udah ada. Betul. Dibanding orang yang mungkin dari kecil kepedeannya kurang, pas dicemplungin ke dunia kerja ataupun bagian penjualan sales atau apa mungkin nggak terlalu menonjol karena itu. Ya. Nah kurang lebih mungkin seperti itulah Ya, kira-kira gitu lah. Oke, nah Ini sih udah panjang banget. menurut kalian gimana guys? Coba share dong di kolom komen tentang narsis, kepedean. Ya. Lalu dari pengalaman juga mungkin kalau ada cerita boleh coba di-share. Itu aja, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.